Hmm. Ini buanginnya ya. Kelihatan numpuk ya? Jadi jelas ya. Jelas, Kak. Kuliah tentang hubungan antara restorasi dengan fungsi stomatognati. Jadi kita kajian konservasi gigi, kamu mempelajari restorasi besarnya ya, apa golongan besarnya itu restorasi dan endodontik ya. Tetapi untuk semua itu bisa berjalan, itu ada fungsi-fungsi lain yang harus diikuti, harus dipahami karena itu sangat mempengaruhi. Jadi sekarang ini bagaimana hubungan restorasi, restorasi itu seperti menambal apa mahkota, bikin vinil buat tambalan yang indirect atau direct itu semua restorasi ya. Kalau endo itu kan yang berhubungan dengan saluran akar. Nah, hubungan restorasi ini eh, sangat erat kaitannya dengan stomatognati, fungsi stomatognati ya. Restorasi dalam memiliki tujuan mengembalikan bentuk, fungsi, dan penampilan gigi. Jadi kalau Anda perlu menambal gigi, gigi karies, gigi fraktur, ya gigi seperti kena abrasi, atrisi, fraksi, dan lain-lainnya, itu semua memerlukan perbaikan kembali menjadi gigi normal kembali, itu namanya kita melakukan restorasi ya. Tapi jangan salah sama restorasi restoran ya. Kalau di kereta api itu namanya gerbong makan itu kan namanya restorasi. Ya, jadi bukan ini. Kita restorasi itu merestor gigi yang dulunya normal menjadi bentuknya berubah karena suatu karya, suatu keadaan itu memulihkan kembali, itu merestorasi. Jadi istilahnya juga restorasi. Kalau gerbong makanan itu restoran ya, sebenarnya restoran itu istilahnya juga restorasi di situ, tapi itu untuk makanan ya. Seperti mandibula ya, maksila, temporomandibular joint, kemudian struktur gigi ya, dan struktur gigi itu di dalam gigi, kemudian struktur pendukung itu yang di sekitar gigi yang berfungsi untuk pengunyahan dan sebagainya. Jadi seperti otot pengunyahan, otot wajah ya, otot kepala, otot leher, semua itu ber apa bekerja aktif pada saat kita melakukan pengunyahan. Jadi kalau kita mengunyah bukan otot pengunyahan saja yang bekerja, tapi juga otot wajah, otot kepala, otot leher semua ya bekerja bersama-sama dalam sistem somatognati. Kemudian sistem ini menyalurkan daya yang berasal dari fungsi mengunyah, menelan, berbicara, bernapas, dan menjadi suatu fungsi yang terkoordinasi dengan baik, harmonis, dan efisien. Ya. Kemudian sistem ini melibatkan struktur yang ada di dalam rongga mulut maupun struktur sekitarnya seperti otot, tulang, gigi, temporomandibular joint, pembuluh darah, getah bening, dan saraf. Ya. Pokoknya semua organ-organ yang berada di sekitar rongga mulut itu ikut bekerja dalam bekerja aktif ya pada waktu kita berfungsi seperti makan, mengunyah, menelan, benar. Pokoknya aktivitas yang ada di dalam mulut ini itu sistem somatogenetik itu bekerja sama gitu ya. Jadi tidak bisa dia sendiri
mengunyah kemudian hanya giginya aja yang berfungsi. Enggak bisa seperti itu ya. Jadi semuanya itu terkait ya, struktur-struktur di sekitarnya. Tiap struktur dalam sistem ini mempunyai fungsi masing-masing yang tidak hanya mempengaruhi struktur itu sendiri tetapi juga struktur lainnya. Perubahan fungsi pada suatu struktur akan mempengaruhi sistem ini secara keseluruhan. Perawatan pada rongga mulut perlu memperhatikan sistem ini. Ya, jadi nanti kalau kamu menambal gigi, jadi ini dari bidang konservasi ya. Kalau Anda perlu melakukan perawatan mahkota, perlu melakukan perawatan saluran akar. Semua itu juga memperhatikan fungsi-fungsi struktur stomatognati ini ya. Jadi kalau kamu selesai semuanya, pasti terakhir itu kita suruh mengecek bagaimana fungsi artikulasinya, artinya mengunyahnya bagaimana, fungsi oklusinya bagaimana, itu dicek. Ya, jadi kalau kembali seperti normal, seperti yang kamu tulis di status itu eh, sudah sudah bagus ya, sama dengan keadaan normal pasien itu sebelum dilakukan perawatan. Itu ya. Gigi merupakan komponen terpenting dalam sistem ini karena paling menentukan berfungsinya sistem stomatognati ya. Gigi mampu mempunyai hubungan dengan struktur lainnya melalui oklusi gigi. Oklusi gigi ditentukan oleh anatomi gigi, posisi gigi, atau tidaknya gigi yang hilang gigi. Oklusi itu sangat mempengaruhi fungsi apa pengunyahan dan sebagainya ya. Oklusi gigi yang normal yang relasinya dengan struktur lain harmonis, daya yang muncul akan menghasilkan pergerakan otot yang normal. Bila ada rintangan di dalam oklusi gigi, sistem ini akan terganggu sehingga pergerakan tulang rahang menjadi abnormal dan struktur lainnya pun terganggu. Oklusi yaitu hubungan biologis yang dinamis antara semua komponen sistem mulut dan rahang terhadap permukaan gigi yang bergerak dalam keadaan mengunyah. Sebetulnya oklusi itu pada keadaan tidak bekerja, pada waktu gigi tidak bekerja, itu satu kontak antara gigi atas dan gigi bawah yang di mana pada itu ada dua pada keadaan rest posisi atau pada keadaan aktif ya. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Ini keadaan oklusi ya. Gigitan tidak hanya pada saat diam tapi juga pada saat mengunyahan sebagai suatu sistem utuh bersama dengan otot saraf dan TMJ. Ini oklusi yang bagus ya. Jadi rahang atas, gigi-gigi rahang atas ini berkontak pada bagian bukal ya. Jadi bagian bukal rahang atas ini terletak pada bagian bukal rahang bawah ya. Jadi overlap gini ya. Jadi bagus sekali ini kontaknya. Mungkin Anda juga ada yang kontaknya seperti ini bagus, tapi ada yang mungkin lebih eh, buku versi, labio versi, atau palato versi, atau miring ke sana, ke sini, miring ke distal, ke mesial ya, ada yang berantakan juga ya. Ini yang contoh yang bagus ya. Hal-hal yang berkaitan dengan oklusi, keseimbangan. Pada saat mengunyah, gigi tidak langsung dua sisi menghancurkan makanan. Jadi kalau namanya mengunyah itu kan makanannya hanya pada satu sisi ya. Jadi yang bekerja itu salah satu kiri saja atau kanan saja ya. Jadi yang bekerja itu disebut walking side. Kemudian yang satunya sisi yang misalnya kan kiri yang bekerja ya ini sini itu namanya walking side. Kemudian yang kanan yang tidak bekerja tidak ada makanannya itu namanya balancing balancing side ya.
itu menyeimbangkan keadaan ya. Jadi tidak pengunyahannya itu tidak meleset ya. Dari sini dijaga supaya seimbang. Jadi kalau posisi rahang dalam keadaan istirahat disebut physiological rest position. Dalam keadaan rileks, otot-otot beristirahat artinya otot seimbang dan sendi rahang dalam keadaan netral ya. Jadi Anda bisa sekarang bisa mempraktekkan sendiri mana yang disebut keadaan istirahat yaitu physiological rest position atau pada keadaan oklusi yang tidak tidak rileks ya, yang istirahat itu yang mungkin diam aja itu pasti Anda merasa bahwa gigi itu tidak kontak, jadi tidak oklusi ya, atas bawah tidak oklusi, coba dirasakan ya. Kalau Anda diem, jadi seperti di dalam itu seperti agak melongo gitu kan. Rasanya gigi itu tidak kontak, itu dalam keadaan rileks atau istirahat ya, itu seperti itu. Nah, tapi kalau pada keadaan oklusi, betul-betul kita melakukan oklusi aktif gitu ya, itu gigi atas dengan gigi bawah berkontak, dan gigi bawah, rahang bawah ini posisi paling posterior. Jadi kalau mau merasakan oklusi yang namanya distal position, ya, itu dagu ini didorong, didorong ya, dan kita ikuti aja, jangan ditahan rahang bawahnya, mandibulanya jangan ditahan, diikuti aja dengan dorongan tangan kita ke belakang, kemudian oklusi. Nah, itu adalah yang namanya distal position ya. Tapi kalau dalam keadaan istirahat tadi namanya physiological rest position ya. Dalam keadaan rest itu berarti gigi atas dan gigi bawah, rahang atas dan gigi rahang bawah itu tidak kontak ya. Jadi seperti agak-agak ada space-nya gitu loh ya, ada space-nya. Jadi kayak kita melongo gitu. Tapi bibirnya bibirnya tertutup, jangan melongo benar-benar melongo apa gitu ya, mangap. Ya, posisi bibir tetap tertutup, tapi di dalam itu tidak kontak. Itu namanya relax ya. Istirahat pada keadaan istirahat itu. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan oklusi, relasi sentris, hubungan antara rahang atas dan rahang bawah dengan posisi rahang bawah paling mundur, sebisa mungkin mundur terhadap rahang atas. Ini ya, yang tadi saya bilang distal position itu relasi sentris ini. Jadi hubungan antara rahang atas dan rahang bawah, di mana rahang bawah itu paling mundur, paling artinya paling distal, paling mundur itu paling distal, sebisa mungkin mundur terhadap rahang atas ya. Kalau oklusi sentris, keseluruhan gigi dalam keadaan kontak maksimal ya, kontak maksimal biasa tapi kontak. Pengunyahan tidak hanya melibatkan gigi saja, tetapi mempunyai mekanika yang rumit antara otot, saraf, dan sendi rahang ya. Jadi ini bedanya relasi sentris. Kalau ada relasi sentris itu tadi eh, nama lainnya distal position. Jadi eh, gigi rahang bawah itu yang mundur paling distal. Paling mundur itu paling distal ya maksudnya ya. Jadi apa paling belakang itu ke belakang, didorong ke belakang. Kemudian kalau oklusi sentris tadi relasi sentris, kalau oklusi sentris itu gigi kontak biasa, kontak tapi kontak ya, atas dan bawah itu kontak tanpa gigi bawahnya mundur, nggak usah. Jadi kontak biasa. Jadi seperti kalau kita mengunyah itu giginya kontaknya seperti itu. Ini kontak yang apa? Sentris oklusi. Anatomi oklusal ya, fungsi untuk kesehatan, fungsi estetik. Dalam sistem pengunyahan, bentuk oklusal penting dan karena ini sangat berhubungan dengan fungsi stabilitas dan kenyamanan ya. Jadi sekarang kalau kita lihat anatomi dari gigi-gigi, oklusal anatomi dari gigi-gigi,
Biasanya karena di bagian gigi-gigi posterior itu kan kita lihat fisurnya begitu banyak ya. Fisurnya banyak sekali seperti ini. Sebetulnya ini mempunyai tujuan untuk pengunyahan supaya tidak meleset, tidak licin ya waktu mengunyah. Maka diciptakan sama Allah itu fisur-fisur dan pit yang bisa menahan untuk pengunyahan ya. Tetapi kekurangannya kalau pasien tidak rajin membersihkan gigi-giginya, maka di pit-pit ini ya, pit itu pertemuan antara fisur-fisur itu akan terjadi sisa makanan di situ, akhirnya akan terjadi karies. Kemudian kalau tidak dirawat akan terjadi karies tambah besar ya, maka harus dilakukan penambalan. Karena itu ada dokter gigi konsumsi ya, karena perlu untuk menambal gigi-gigi yang berlubang besar maupun kecil ya. Ini sudah karies, ini yang kiri, gambar kiri ya. Sudah karies ini agak besar. Karena mula-mula ya seperti itu, makan, ada sisa karies, bukan karies, sisa makanan pada pit fisurnya, kemudian pembersihannya kurang bersih, sisa makannya tertinggal, lama-lama akan membuat karies karena apa? Karena terjadi eh, demineralisasi dari gigi, penghancuran mineral dari gigi-gigi itu, mineralnya berkurang sehingga terjadi lubang gigi ya. Jenis oklusi statik mengacu pada bentuk dan kesejajaran dan artikulasi gigi di dalam dan di antara lengkung dan hubungan gigi dengan struktur pendukungnya. Jadi ini bentuk ya, bentuk gigi ini seperti gini kan. Ini kalau kita tarik garis pada bidang insisalnya ya, garis lurus gini, ini namanya garis alignment. Kemudian kalau pada waktu kita mengunyah itu terjadi pergerakan dari rahang sehingga gigi yang tadinya bentuknya oklusinya bagus ya, oklusi sentris itu pada waktu mengunyah dia akan membentuk akan bergeser-geser gitu kan kalau mengunyah ya gigi itu namanya pada waktu itu artikulasi ya. Jenis oklusi lainnya statik dinamik mengacu pada fungsi sistem stematogenetik secara keseluruhan yang terdiri dari gigi, struktur pendukung, TMJ, saraf, dan sistem nutrisi. Ya, jadi ini semua yang bekerja sama. Sebentar ya. Itu ada yang ngebel rumah saya. Ya, saya lanjutkan. Tadi jenis oklusi ada statik, dinamik ya. Ini dinamik. Jadi pada waktu melakukan fungsi pengunyahan itu seluruhnya struktur-struktur pendukungnya itu bekerja secara aktif ya. Jadi waktu mengunyah ya itu ada juga eh, selain kondilnya ini apa namanya sendi sendi temporomandibular joint ya, sendi temporomandibular ini eh, naik turun bekerja, tapi di dalamnya juga ada eh, apa ada otot, ada saraf yang juga bekerja di dalamnya ya, yang merasakan kalau gigi itu dari gigi itu kan masuk dari saraf-saraf ini ya, saraf kuning ini masuk ke semua gigi-gigi di sini sehingga kita kalau makan manis bisa tahu kalau ada karies misalnya giginya karies kemudian kamu makan manis aduh kok linu giginya ini kan ada saraf-sarafnya di sini, tapi kalau giginya sudah mati
tidak bisa merasakan ya. Makanya dari diagnosa itu kita memakai cara untuk mengenali bahwa gigi itu vital atau non vital, mati atau hidup, itu bisa dideteksi dari eh, apakah pasien itu merasakan enggak saraf-sarafnya ini ya, merasakan linu apa enggak, atau merasakan cokot-cokot atau tidak sama sekali. Itu di situ dibedakan antara gigi yang vital sama gigi non vital. Kemudian jenis cups ya, cos, cos gitu ya. Ini bukan cups, cos gitu ya. Itu ya, ya cups itu apa yang tonjolan-tonjolan, tapi tulisannya memang seperti ini. Ya, ini ada macam-macam ya, ada yang palatal, pas pada molar rahang atas, kemudian pada bagian molar rahang bawah ya, fasial juga ya. Fasial itu bidang oklusal. eh kok oklusal bukan bidang bukal ya. Kalau palatal yang dekat palatum ya. Kalau kita apa masih bingung palatal yang mana, hasil yang mana. Palatal berarti yang dekat palatum. Palatum kan di apa atapnya ini mulut palatum ya. Ini daerah gigi-gigi yang menghadap ke palatum itu namanya bidang palatal. Kemudian fasial itu yang menghadap ke depan itu apa bukal ya. Bukal itu asalnya dari kata-kata bukal itu pipi ya. Pipi jadi yang menghadap pipi itu yang daerah bukal. Fasial itu kan di depan biasanya kalau gigi apa yang menghadap bukal itu juga disebut fasial. Bisa fasial bisa bukal. Kontak fosa sentral dan marginal ridge gigi yang berlawanan. Kontak antara fosa ya, fosa itu jadi cekungan. Ini sebetulnya eh, antara fosa sama visur itu beda ya. Kalau visur itu garis-garis itu loh ya. Garis-garis yang apa? Bukan cekung tapi cuman garis-garis itu yang membentuk yang pada bagian oklusal dari gigi itu ya. Itu apa? Visur. Kemudian pertemuannya namanya pit. Kalau fosanya itu juga apa seperti gitu tapi bukan garis tapi cekungan. Cekungan jadi lebih 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 landai ya, tidak eh, seperti seperti apa visur tapi lebih landai itu namanya fosa. Kalau marginal rib itu tepinya, tepi gigi yang menonjol bendol-bendol ini ya, bendol ini. Kursor saya kelihatan ya? Ya, halo, ini nanti. Kursornya kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Hmm. Ini yang dinamakan ridge ya. Marginal ridge berarti ridge yang di tepi-tepi. Ini marginal ridge ini. Pinggiran gigi yang apa kan bentuk gigi itu kan cembung-cembung gitu ya. Kalau kita lihat dari luar dari bukalnya atau palatarnya. Pokoknya hampir seluruhnya itu cembung kecuali bagian yang kontak sama gigi lain. Misalnya bagian distal, bagian mesial, terutama mesial. Bagian mesial kalau kamu perhatikan kontak dengan gigi sebelahnya itu dia bentuknya agak cekung, itu namanya fosa ya, dia membentuk fosa. Kalau kebalikannya pada gigi yang sebelahnya yang kontak dengan fosa itu biasanya membendol gitu, cembung, itu namanya eh, apa bentuk bentuk giginya cembung seperti ridge ya, tapi bukan di marginal ya. Hmm. Jadi seperti ini tadi mana? Oh ini kan ada reed, fossa, groove ya. Groove itu hampir seperti fossa tetapi lebih antara fossa sama visur. Tapi kalau visur ya terlalu tajam, terlalu serat gitu toh ya garis gitu aja. Tapi kalau fossa itu melengkung. Ya, benar ya. Kemudian jenis lainnya dari cups adalah yang non supporting ya. Guiding cups itu bukal
cups molar rahang atas dan lingual cups rahang bawah. Ya, kalau kita sebut yang bagian bukal itu tadi sama dengan fasial ya. Tetapi kalau di rahang bawah, kita tidak menyebut palatal kalau bagian dalamnya itu, karena yang berhadapan dengan palatal adalah rahang atas kan. Kalau di rahang bawah yang berhadapan yang menghadap ke dalam itu kita sebut lingual ya, karena di situ berhadapan dengan lidah. Lingual itu artinya lidah ya. Jadi yang berhadapan dengan rahang bawah kita sebut lingual, yang rahang atas kita sebut eh, palatal ya. Ini memandu mandibula selama pergerakan lateral dan memindahkan makanan selama pengunyahan ya. Jadi fungsinya ini ya, fungsinya ya. Kemudian dalam sistem stomatogenetik itu ada bermacam-macam kurva. Karena gigi itu kan berhubungan satu sama lain ya. Jadi antara gigi-gigi itu kalau ditarik garis kemana, 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 itu ada 3 kurva ini. Kurva Spee, kurva Wilson, sama kurva Manson. Ya, jadi contohnya misalnya ini yang dinamakan kurva Spee itu kalau kita menarik garis yang berjalan, garis itu di atas gigi-gigi rahang bawah maupun rahang atas yang berkontak mulai dari gigi posterior sampai di kiri anterior rahang atas yang berkontak dengan rahang bawah. Jadi seperti gambar ini ya. Ini kalau gigi ini apa kita ambil garis di puncak-puncak cupsnya itu dari posterior terus ke anterior, atau meskipun rahang bawah juga terjadi begitu ya, sama ya. Itu namanya kurva Spee. Ya, jadi namanya arah sagital ini ya, dari atas bukan dari atas, dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Itu namanya arah sagital. Kelengkungan anterio-posterior occlusal dimulai dari ujung caninus bawah dan mengikuti ujung cusp premolar molar berlanjut sebagai busur melalui kondilus ya. Kondilus itu kondal ini ya sendi rahang. Kemudian kalau kurva Wilson itu arahnya koronal. Permukaan oklusal gigi posterior menyesuaikan dengan bidang lengkung. Gigi posterior menyesuaikan dengan bidang lengkung. Mahkota gigi posterior rahang bawah miring ke arah lingual ya, yang rahang bawah miring ke arah lingual, kemudian rahang atasnya miring ke arah bukal ya, jadi sebaliknya. Jadi kalau ditarik garis itu seperti ini. Ini tadi arahnya dari 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 kalau kita tarik dari gigi di deretan yang sebelah kanan semua, kemudian ditarik garis ke sebelah kiri misalnya gini ya. Jadi gigi-gigi yang di sebelah kanan ini dari sini melewati melewati lidah itu kita tarik garis sampai ke cupsnya gigi-gigi yang sebelah kiri. Ini namanya Wilson ya, kurva Wilson. Jadi kita melihat lengkung. Lengkungnya ini seperti ini. Jadi ini menyamakan maksudnya menyamakan atau mengseimbangkan antara gigi sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Nanti kalau ini mungkin lebih tinggi, yang kanan lebih tinggi, maka garisnya itu tidak akan terjadi lengkung gini kan. Jadi misalnya giginya satunya di sini, nanti kan miring gini. Miring gini ya. Gitu. Kalau kurva Manson ya didapat dari perpanjangan kurva Wilson dan kurva Spee. Tadi ya kurva yang terjadi dari sini terus ke sana itu dipanjangkan jadi seperti ini ya. Ketemu di titik ini.
Kemudian kalau pada gigi-gigi itu kita buat apa kontak distal position ya. Distal position itu mendorong gigi apa mandibula ini ke posterior ya, kan mendorong itu. Terus gigi ini pasien suruh oklusi. Anda membantu pasien mengoklusikan dengan mm, memegang dagu sambil menekan ke atas dan ke belakang gitu ya. Jadi kalau mau melihat overjet, overjet itu adalah garis horizontal yang terjadi dari insisal rahang atas. Ini titik ya, ambil titik di pertengahan pertemuan antara rahang atas kiri dan kanan ya. Insisif rahang atas kiri dan kanan, ditarik garis horizontal ke gigi bawah, insisif bawah, itu nanti dilihat berapa mili. Tetapi gigi bawah itu harus posisi tadi, distal posisi ya, distal position ya. Jadi harus ditahan di apa, buka mulut dulu. Caranya itu pasien disuruh rileks ya, dalam keadaan rileks, membuka mulut, membuka rahangnya, membuka mulut, lemes gitu, kemudian suruh menutup pelan-pelan. Anda menekan dagunya ke belakang pelan-pelan sambil membantu menutup giginya, mengontakkan gigi dengan gigi rahang atas gitu ya. Itu caranya seperti itu. Setelah itu dipegang terus dagunya ya, dipegang, kemudian pasien suruh mengulang-ulang lagi sampai dia terbiasa dengan gigitannya itu tanpa dipegangi. Kalau sudah terbiasa, baru Anda mengukur yang namanya overjet. Ini ya. Jarak permukaan labial insisif pertama rahang bawah ke titik tengah insisal edge insisif pertama rahang atas. Ini tadi ya. Caranya mengukur overjet itu. Jadi nanti setiap Anda menulis status untuk pasien ya, setiap pasien yang masuk, pasien baru, kita harus mengisi statusnya pasien, keadaannya pasien seperti apa sebelum kita rawat. Ini termasuk Anda harus mengukur overjet ini ya. Hmm. Nggak mau jalan. Mana ini? Aduh ya. Kemudian ini tadi kan horizontal ya. Kalau yang overjet tadi kan pengukuran horizontal ya, garis horizontal. Kalau overbite itu ini pengukuran apa keadaannya vertikal, berdiri ya, vertikal. Ini overjet ya, ini overbite ya. Jadi kalau mengukur tinggi gigi kontak antara gigi atas dan gigi bawah secara vertikal itu namanya overbite. Kalau horizontal itu overjet ya. Jadi overbite adalah jarak insisal edge insisif pertama rahang bawah ke insisal edge insisif pertama rahang atas eh, se- sekurang dari sepertiga panjang insisif pertama rahang bawah ya. Jadi ini kamu ambil titik di puncak cups dari gigi bawah ya, gigi bawah anterior ya, di sini. Kemudian puncak cups dari gigi atas anterior juga ini ya. Nah, ini yang dinamakan overbite ya. Nanti kamu akan dikasih tahu berapa normalnya, harga normalnya. Ya, kalau overjet biasanya 2 mili, overbite juga 2 mili ya. Nanti kalau lebih dari itu namanya eh, tidak normal ya, keadaannya tidak normal. Jadi ini yang namanya tadi rest position ya. Tadi rest position itu yang saya bilang itu tadi distal position. Jadi pada
Kok disal position bukan keadaan rest pada waktu kita itu loh. Tadi saya bilang apa ya? Melongo gitu loh, ngowoh gitu loh ya. Tapi bibirnya tidak terbuka. Jadi di dalam, kalau kamu rasakan, kamu mengatupkan bibir biasa, ini tapi gigi atas sama bawah tidak kontak. Itu namanya rest position ya. Jadi kan tidak setiap saat orang itu dalam keadaan diam giginya terus terus dengan apa atas bawah itu terkontak terus enggak. Ya relax, relax itu enggak kontak dia di dalam tidak kontak ya. Itu yang keadaan relax ya, rest position ya. Posisi postural kondili. Kondili ini apa? Sendi temporomandibular joint. Otot pengunyahan kontraksi minimal ya, kontraksi minimal ya, jadi tidak mengunyah kan. Minimal itu ngawah gitu ya. Mandibula tertarik gravitasi. Jadi mandibula itu dibiarkan dia jatuh. Jatuh maksudnya tidak Anda tahan, tidak di apa ditekan ke atas atau pada waktu mengunyah seperti pada waktu mengunyah ditarik ke atas tidak sama sekali. Itu mandibula dibiarkan dia apa jatuh terjatuh sendiri gitu loh. Saya bukan orang Jawa enggak tahu namanya ngowoh ya. Saya enggak apa ya bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya apa itu yang ya rest position lah. Tapi bagaimana menjelaskan rest position itu kalau Anda tidak ngerti Eh, posisi di dalam rongga mulut itu pada keadaan rest, pada keadaan istirahat ya, pada keadaan tidak aktif sama sekali gitu ya. Apa ya? Nanti coba diterapkan sendiri di dalam mulut seperti itu ya. Kemudian ini yang dinamakan freeway space itu apa? Jarak interoklusal gigi rahang atas dan rahang bawah pada rest position tadi. Nah, pada rest position tadi itu kan saya bilang ngowoh itu ya. Jadi keadaan gigi atas sama bawah, rahang atas sama rahang bawah semuanya tidak ada yang kontak. Jadi itu diem ya. Nah, itu yang terjadi, space yang terjadi itu namanya freeway space ya. Jadi ruang yang terjadi pada keadaan kita tidak dalam keadaan oklusi ya, tidak dalam keadaan oklusi ya. Kalau oklusi ini seperti ini ya. Vertical dimension disposition ini ada space-nya, kalau yang ini oklusi ya. Dalam keadaan vertical dimension occlusion ini ya. Ter ini. Pemeriksaan daerah oklusal sebelum perawatan. Gigi dalam lengkung rahang, jumlah gigi, susunan, miring atau rotasi, berdesakan, kerusakan gigi, karies, aus, atau patah. Itu diperiksa semua ya. Kontak gigi rahang atas dan rahang bawah, pergerakan rahang bawah. Ya, pergerakan rahang bawah itu jadi menyuruh pasien gerak ke kiri, ke kanan, itu namanya artikulasi, gerak artikulasi ya. Jadi apa geser ke kiri, geser ke kanan gitu ya. Itu dari sininya, di kondalnya itu ke kiri, ke kanan itu diperiksa apakah normal atau tidak. Oklusi sentris, rest position, dan freeway space itu tadi sudah ya, sudah bisa diperiksa. Kemudian rahang bawah menutup tanpa halangan, rahang bawah menutup tanpa halangan ya. Kedudukan maksimal antara kaps gigi. Itu semua dilakukan pemeriksaan pada daerah oklusalnya. Persyaratan daerah oklusal pada restorasi. Restorasi dibuat menyesuaikan kaidah pengunyahan yang ada. Jadi Anda harus sebelum melakukan restorasi harus tahu jelas bagaimana keadaan gigi itu sebelum dilakukan perawatan. Jangan sampai terjadi perubahan sehingga pasien itu merasa tidak nyaman dengan pembuatan restorasimu yang baru itu. Karena merubah pengunyahannya yang dulunya dia taunya begitu, kemudian memakai restorasi akan mengubah pengunyahan itu akan mengganggu keadaan pasien tersebut ya.
dibuat sedemikian rupa sehingga kontak oklusi kembali seperti semula. Ini ya, seperti semula. Jadi dia enaknya seperti dulu itu bagaimana sebelum melakukan restorasi giginya. Kemudian dia pasti dia kepingin seperti dulu lagi. Jadi jangan merubah keadaan baru karena Anda melakukan restorasi yang baru itu. Ya, memang mungkin secara apa yang baik, secara normal itu eh, pasien merasakan yang seperti sekarang ini misalnya ya, tapi tidak normal buat kita lihat itu ini salah ini oklusinya tidak bagus gini-gini, tapi dia sudah nyaman seperti itu, kecuali kalau dia pasien orto loh ya. Kalau pasien orto pasti kita perbaiki semuanya oklusinya. Tapi kalau ini hanya pasien restorasi dan dia hanya ingin melakukan restorasi itu supaya giginya tidak lubang, supaya lubangnya anu kembali, normal kembali dan sebagainya. Itu keadaannya dia pasti minta keadaan posisi pengunyahannya seperti dulu, seperti sebelum ada restorasi yang kamu buat ya. Jadi itu sangat mempengaruhi eh, keadaan pasien. Nanti pasiennya tidak bisa makan, padahal sebetulnya bisa, tapi karena keadaan yang berubah itu dia merasa tidak nyaman ya. Memperbaiki fungsi oklusi yang hilang. Tapi kalau memang misalnya gigi hilang kemudian diganti, misalnya seperti di prosto, itu kalau gigi hilang kan kadang-kadang gigi antagonisnya itu melorot ya, apa mengadakan hampir menyentuh bagian yang kosong itu. Nah, itu memang harus diperbaiki. Jadi kita tidak bisa membiarkan keadaan yang sangat kurang bagus itu ya. Tapi kalau sedikit saja dan pasien minta dikembalikan ke posisi yang lama ya, ya sudah, tidak apa-apa ya. Pemeriksaan oklusi setelah restorasi. Oklusi sentris berubah atau tidak, traumatik oklusi ya, ini ya. Kemudian sisi kerja dan sisi keseimbangan. Kemudian gigi anterior itu dilihat kontaknya tadi seperti yang saya jelaskan tadi ada overjet sama overbite. Kemudian restorasi gigi posterior, oklusi sentris, ada kontak restorasi baru dengan gigi lawan dan lainnya secara serupa. Dan jadi setelah melakukan apa perbaikan pada satu gigi, kemudian Anda harus juga mengecek semua kontak antara gigi atas sama gigi bawah. Ada perubahan atau tidak ya, itu harus disesuaikan dengan keadaan sebelumnya. Sebentar ya. Saya tak pindah ke depan dulu ya, saya bawa ke depan. Bentar ya, break dulu ya sebentar ya. Nanti break dulu ya sebentar ya. Baik, Prof. Aku tak pindah.
Sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah ya. Hmm. Dan wajah saya di mana? Nggak kelihatan. Saya lanjutkan ya. Mana tadi? Tadi mengenai slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Prof. Hmm. Jadi pemeriksaan ini sudah belum? Pemeriksaan oklusi setelah restorasi. Ya tadi, ya saya jelaskan lagi. Kalau sudah selesai melakukan restorasi, dan kalau sudah selesai melakukan restorasi, kita sudah selesai menambal atau secara indirect atau direct atau apapun yang kita kerjakan di bidang restorasi, bidang konservasi, itu kita harus melakukan cek lagi semuanya oklusinya bagaimana, artikulasinya bagaimana. Jadi oklusi sentrisnya itu berubah atau tidak ya. Kalau berubah atau ada bagian yang tidak oklusi, namanya itu traumatik oklusi. Jadi ada bagian ya kalau gigi atas bawah itu dikontakkan, terus ini ada satu kontak ya atau dua kontak, terus lainnya tidak kontak, lainnya tidak kontak dengan gigi antagonisnya. Itu namanya gigi yang kontak itu terjadi traumatik oklusi. Jadi gigi yang kontak itu harus dilakukan mengurangi tingginya supaya gigi-gigi lainnya terjadi kontak seperti semula sebelum dilakukan pembuatan restorasi ya. Jadi pasti gigi yang direstorasi itu terlalu tinggi. Kemudian harus dilakukan pengurangan itu namanya terlalu tinggi. Jadi dia kontak awal sebelum yang lainnya kontak. Itu namanya traumatik oklusi. Ya. Nih. Dan sisi keseimbangan tadi harus dicek. Jadi sisi keseimbangan itu untuk mengunyah, sisi kerja itu untuk mengunyah, sisi keseimbangan yang sisi lainnya. Ya, itu biasanya kalau kita sebut itu adalah ap- gerakan artikulasi ya. Waktu kita mengunyah terjadi artikulasi ya. Jadi mengunyah itu kan bergeser-geser gini. Jadi mengunyah pasti hanya satu sisi, kiri saja atau kanan saja bergantian ya. Sebaiknya bergantian supaya gigi-gigi itu bisa bekerja bergantian. Jadi kalau Anda ada pasien mengatakan saya hanya melakukan pengunyahan sebelah kiri saja, Dok, yang kanan tidak pernah saya pakai. Loh, kenapa kok tidak dipakai yang kanan? Ya karena ada giginya yang lubang, ada yang sakit kalau untuk ngunyah. Jadi saya ngunyahnya kiri terus. Nah, di situ Anda meskipun mungkin pasien tidak bertanya, Anda tidak bertanya yang mana yang dipakai mengunyah. Itu kalau dilihat di dalam rongga mulutnya, itu terlihat bahwa yang gigi yang tidak dipakai mengunyah itu banyak sekali karang giginya. Karang giginya pokoknya tidak bersih lah. Banyak sekali karang giginya. Kenapa? Karena pada waktu kita mengunyah, setelah mengunyah itu ya, dikunyah, dia lari ke bagian yang keseimbangan itu sana terus mengunyah sini lagi lari ke sana sebelum menelan ada bagian yang tertelan ya tapi itu ada bagian kecil yang tertinggal di gigi-giginya di bagian keseimbangan itu lama-lama akan menimbulkan apa eh, kotor ya pokoknya banyak kalkulusnya banyak karang giginya dan sebagainya ya kan menyebabkan bagian yang yang tidak dipakai makan itu kelihatan banyak sekali eh, apa pokoknya nggak bersih lah banyak banyak kerang giginya ya. Kemudian pada waktu selesai melakukan restorasi dilihat kontak antara gigi anterior ya pada gigi anterior tadi ya overjet dan overbite itu dicek lagi seperti harus kembali seperti semula kalau tadinya overjetnya 3
bobot baiknya 2 itu harus tetap ya, nggak boleh berubah. Kalau berubah berarti kontakmu membuat restorasinya itu nggak benar ya. Itu harus di grinding, mungkin dikurangi ya, atau mungkin terlalu rendah sehingga overjetnya terus jadi seperti anjlok gitu ya, seperti jadi lebih rendah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian kalau kita melakukan restorasi pada gigi posterior, juga dicek oklusi sentrisnya. Ada kontak restorasi baru dengan gigi lawan dan lainnya secara serempak. Jadi kalau kita melakukan membuat restorasi baru, kan harus dicek kontaknya itu dengan gigi lawan, dengan gigi antagonis yang maksudnya gigi lawan. Itu bisa dilihat bukan gigi lawannya itu satu itu, tetapi pada seluruh gigi-gigi yang ada di situ itu harus dicek semua. Ya, kemudian tonjol restorasi. Restorasinya itu sudah bagus letaknya pada cup to fossa ya. Biasanya kalau cups itu dia masuk di dalam fossa atas bawah itu ya. Jadi sudah betul seperti awal itu apa terjadi perubahan. Itu juga harus diperhatikan ya. Dampak dari restorasi yang salah, kontak bidang eh, kontak bidang akan lebih condong ya bergeser, sumbu gigi hubungan oklusal tidak seimbang ya. Jadi kontaknya itu tidak tepat seperti pada keadaan normal. Kemudian karena tekanan yang sangat, karena apa restorasi yang baru itu lebih tinggi, kurang kurang dikurangi, kurang di grinding bagian oklusalnya, itu akan menyebabkan tekanan yang paling kuat di darah itu. Kemudian lama-lama gigi akan goyang ya. Bisa yang gigi itu yang goyang atau gigi antagonisnya yang goyang ya. Mana yang lebih lemah. Kemudian lama-lama juga miring ya. Kemudian terjadi oklusi trauma itu tadi. Yang permulaan itu oklusi trauma dulu ya. Kemudian terjadi hipersensitif, pergeseran karena pergeseran yang kuat, giginya itu terlalu tinggi ya. Kemudian akan bergeser lebih kuat dengan gigi antagonisnya. Kemudian pasien akan merasakan bahwa gigi itu lebih sensitif, merasakan linu, merasakan apa pokoknya sensitif lah ya. Dia merasakan lebih sensitif. Nanti pasien akan mengatakan, dok, kenapa gigi saya itu setelah dilakukan restorasi kok merasa lebih lilu daripada sebelumnya, misalnya gitu misalnya ya. Jadi itu karena dia tekanannya lebih kuat maka dia menjadi lebih sensitif, menjadi hipersensitif ya. Kemudian lihat uh, waktu membuka mulut, apakah kerja dari kondil sendi rahang, temporomandibular joint kiri dan kanan itu sama gerakannya seperti sebelum melakukan restorasi gigi. Jadi sebelum restorasi itu Anda juga mengetes ya, buka mulut gitu pasien, Anda rasakan taruh tangan pas di kondilnya sini di dekat telinga ini, di agak ke bawah sedikit ya dari telinga, di depan telinga ini, di apa itu yang ada mentolnya di telinga itu agak ke depan di sini. Kemudian buka mulut, tutup mulut, buka mulut, tutup mulut, dirasakan. Anda harus tahu kalau eh, dia membuka mulutnya seperti itu. Apakah di sisi yang buka lebih lebih terasa atau yang kok bukan yang kanan lebih terasa daripada yang kiri, atau dua-duanya seimbang, atau yang kiri lebih terasa jeglek-jeglek atau gimana, itu Anda catat supaya nanti kalau pasien sudah di restorasi baru, kemudian melakukan tes, kemudian eh, di tes TMJ-nya, Anda bisa merasakan bahwa itu tadi sama apa enggak dengan sebelum melakukan restorasi ya. Tuh. Kalau perlu kalau ada kepaan yang parah, boleh aja Anda video. Kalau di bagian sini ini apa lebih kiri mungkin lebih terjadi gerakan yang lebih menonjol daripada kanan. Itu
bisa untuk kontrol ya. Kemudian itu juga berhubungan dengan otot pengunyahan ya. Kemudian kadang-kadang kalau kita melakukan suatu restorasi kurang bagus akan terjadi over contour. Over contour itu melakukan kontur kontur bagian oklusalnya atau bagian bidang mananya itu terlalu banyak ya, terlalu banyak sehingga nanti tidak terjadi kontak. Atau kalau over konturnya itu yang konturnya apa? Itu kan biasanya di bagian oklusal itu kan ada eh, ini ya bagian curves-nya yang menonjol sama bagian yang eh, curam dalam itu adalah bagian pit fissure-nya. Nah, itu kalau curves-nya itu over contour berarti terlalu tinggi, bukan terlalu rendah, terlalu tinggi. Maka akan terjadi kontak prematur daripada gigi itu. Maka akan yang terjadi apa? Karena tekanan itu akan terjadi rasa nyeri, gigi goyang, ya, tonus otot menjadi terus-menerus seperti itu ya. Tekanan-tekanan otot itu maka lama-lama akan terjadi lemah ototnya, kemudian jadi migrain pada satu sisi, pada bagian mana yang terjadi itu, kemudian terjadi pergeseran sendi. Ya, Eh, maka kalau jadi pergeseran sendi itu akan terjadi disfungsi daripada temporomandibular joint. Ya, kadang-kadang pasien yang dulunya TMJ-nya tidak ada masalah, kemudian setelah Anda melakukan suatu restorasi, sekarang kok dok, saya kalau buka mulut kok terjadi kretek gitu, itu namanya clicking ya. Kenapa dok kok begitu? Nah itu karena mungkin terjadi over kontur dari pembuatan Anda, restorasi Anda itu tadi ya. Jadi hati-hati ya. Kalau melakukan restorasi harus kembali ke keadaan semula ya. Tapi sebaliknya kalau terjadi under kontur, jadi kontur yang kurang, jadi misalnya yang sebetulnya curves-nya itu lebih tinggi, itu menjadi datar-datar gitu, bagian oklusalnya jadi datar, tidak membentuk ya, anatominya tidak terbentuk dengan baik. Itu maka di situ akan kehilangan kontak kan. Maka tidak kontak antara gigi atas dengan gigi bawah ya. Lama-lama gigi itu akan terjadi apa? Miring karena tekanan tidak seimbang ya. Kemudian terjadi penurunan gigitan posterior ya. Itu karena terjadi under contour itu ya. Kemudian kontak prematur ya pada waktu walking side yaitu pada waktu sisi mengunyah dengan sisi yang balancing ya, yang seimbangan. Keadaan normal itu walking side kontak tonjol dan balancing tidak kontak ya, atau kontak ringan ya ini. Cups bukal rahang bawah dan cups lingual rahang atas. Ini yang kontak kalau normal ya. Kalau tidak normal itu akan terjadi gigi gigi yang bagian balancing itu eh, terjadi apa terlalu menekan ya, maka terjadi rasa nyeri, kemudian lama-lama gigi goyang ya. Kemudian restorasi bisa menjadi patah pada waktu terjadi pengunyahan itu lama-lama ya. Kemudian terjadi disfungsi dari TMJ. Maka itu kalau melakukan restorasi tadi harus dicek semua kembali ya. Tadi apa TMJ-nya dicek, kemudian walking side sama balancing side-nya dicek. Apakah sudah bagus posisinya, tidak ada kalau itu apa terjadi blocking, blocking itu apa ya? Jadi atas sama bawah itu tidak bisa bergeser dengan bagus, itu namanya blocking ya. Biasanya pada gigi bagian yang balancing side itu akan terjadi kontak yang berat, itu namanya blocking ya. Maka di situ akan terjadi lama-lama gigi akan goyang. Dampak traumatik oklusi pada jaringan periodontal dan tulang alveolar. Tergantung lama dan besarnya kekuatan kesehatan jaringan periodontal ya dan jumlah penunjang tulang alveolar yang menyangga. Itu
eh, yang akan berakibat ya pada yang disebabkan oleh traumatik oklusi. Jadi kalau ada traumatik oklusi, jangan dianggap remeh karena makin lama terjadi terus akan mengakibatkan terhadap jaringan periodontal dan tulang alveolar. Lamanya trauma lebih berpengaruh daripada besarnya kekuatan ya. Jadi kalau dibiarkan terus trauma itu terjadi meskipun itu ringan, maka lama-lama akan mempengaruhi jaringan-jaringan di sekitar gigi itu seperti jaringan periodontal dan jaringan penunjang ya. Nah, disfungsi sistem pengunyahan. Anda tidak ada kuliah lagi ya? Apa sih nanti? Ada kuliah lagi apa enggak? Tidak ada sepertinya, Prof. Bisa saya lanjutkan ya, karena ini sudah jam 11 lebih. Iya, Ya. tidak, Prof. Disfungsi sistem pengunyahan. Disharmoni hubungan fungsi gigi dan struktur pendukung rahang, TMJ, otot orofasial, otot mastikasi, pembuluh darah, dan saraf ya. Jadi itu kalau terjadi tadi kontak yang tidak baik antara gigi rahang atas dan rahang bawah, maka akibatnya akan terjadi disharmoni ya, hubungan yang kurang bagus antara rahang atas dan rahang bawah itu maka akan berpengaruh pada fungsi pada jaringan-jaringan pendukungnya ya tadi ya. Jadi ini mempengaruhi ini semua ya keadaan. Jadi jangan anggap remeh kalau Anda melakukan perbaikan hanya pada satu gigi, maka akibatnya bisa ke seluruh eh, mulut, seluruh kontak antara gigi atas dan gigi bawah ya. Sebab perubahan oklusi, kehilangan gigi posterior, kebiasaan salah pengunyahan, bruxism, trauma oklusi, kelainan otot pengunyah, dan kelainan TMJ. Ini yang menyebabkan perubahan oklusi ya. Jadi misalnya gigi posterior tidak ada, kemudian kebiasaan salah mengunyah atau mengunyah pada satu sisi saja misalnya gitu itu sudah berpengaruh pada hubungan antara di atas bawah tadi ya. Kemudian bruxism ini juga harus apa dilakukan terapi, jangan dibiarkan. Mungkin yang tahu bruxism pasti tetangga, maksudnya yang tidur sama Anda itu siapa? Orang tua atau kakak atau adik yang tahu bahwa Anda itu bruxism. Anda tidak tahu sendiri, aku bruxism itu enggak mungkin tahu ya. Orang kalau sudah tidur terus kerot-kerot itu enggak ada yang tahu. Kalau enggak temennya tidur itu yang tahu ya. Jadi itu bisa dilakukan perawatan ya. Gejala klinisnya tadi yang berhubungan dengan apa ketidaknormalan itu yaitu gigi aus, gigi goyang, gigi dan jaringan periodontal sensitif, kerusakan mukosa mulut, mialgia ya, otot-otot sakit ya, mialgia, otot pengunyahan kaku, lemah, neuralgia, kemudian sering merasakan sakit seperti pusing dan sebagainya itu. Kemudian sakit pada sendi temporomandibular joint, kemudian telinga mungkin sering berdenging ya, sakit otot leher, pundak dan punggung. Nah, jadi kalau ada gejala-gejala seperti ini, gejala-gejala klinis seperti ini, jangan anggap ini Anda kira, oh itu bagiannya THT, itu yang sakit sinusnya, itu yang sakit telinganya, berdenging ke telinganya yang sakit. Tapi penyebabnya yang apa utama, penyebab pertamanya itu apa? Bisa karena gigi-giginya kurang bagus, apa pembuatan restorasinya, kemudian kontaknya kurang bagus, atau terjadi karena karies dan sebagainya, itu bisa ini mempengaruhi ini semua ya. Jadi eh, masalah di gigi itu sangat erat hubungannya dengan tanda-tanda gejala kalau kita misalnya
mempunyai penyakit yang berhubungan dengan hidung, ya, dengan tenggorokan, ya di sekitar situ, dengan apa bidangnya THT itu bisa saja terjadi ternyata itu karena gigi-giginya yang sakit. Terapinya kalau sudah ketahuan sebabnya adalah gigi, menghilangkan gejala, simptomnya ya, dihilangkan dulu. Saya sering pusing gini-gini, kasih obat pusing. Tapi kemudian selanjutnya menghilangkan penyebab utama. Tadi misalnya karena trauma oklusi, penyebab utamanya trauma oklusi itu kena apa? Mungkin oh terlalu tinggi restorasinya ini tadi. Maka terjadi trauma oklusi, ya itu harus di grinding ya oklusannya. Kemudian atau lebih lebih apa lebih anu lagi rehabilitasi dari oklusi, oklusinya di direhab, diperbaiki. Mungkin bentuk cupsnya ya yang tidak bagus, bentuk cupsnya mungkin Anda membuat cups pada apa molar satu misalnya ada berapa cups ya, ada 4 cups, ternyata Anda hanya membuat 2 cups gitu, itu tidak sesuai sama bentuk anatominya dan terhadap oklusi pada rahang antagonisnya tidak sesuai. Jadi untuk makan tuh enggak bisa. Jadi kotaknya itu enggak bagus gitu loh. Makanya kalau membuat eh, bentuk anatomi itu harus sesuai dengan bentuk anatomi eh, gigi. Ya, anatomi gigi itu kan Anda sudah tahu ini berapa pit fisurnya di mana. Kemudian ada apanya, misalnya ada karabelinya, itu juga harus mungkin dia ada pengaruhnya terhadap gigi antagonisnya itu juga harus dibuat seperti itu ya. Kemudian fisioterapi, gerakan-gerakan mandibula yang benar itu harus dilakukan, dilatih ya. Kalau perlu fisioterapi itu bisa dikonsulkan pada bagian ahli fisioterapi ya, ahli rehabilitasi. Itu bisa di apa dikonsulkan supaya dia dilatih bagaimana untuk membuka mandibula secara benar ya. Mungkin dia selamanya membuka gigi rahang itu mencong ke kiri terus atau gimana itu bisa dilakukan perbaikan dengan fisioterapi ya. Kemudian perbaikan TMJ ya. Saya kira itu sudah selesai ya apa kuliah ini. Mungkin ada pertanyaan, bisa kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Hmm, betul. Ini kemana kok hilang ini? Nicholas, keluar adanya. Tesalonika, Bella, Rizka, Izin Prof, untuk absensi hari ini apakah menghubungi Ibu Lisbeth lagi Prof? iya, Oke, baik. mm-mm. Terima kasih Prof. Menghubungi Ibu Lisbeth ya. Iya Prof. Ini hadir semua. Hadir tadi Prof, tapi ada yang keluar masuk. Sepertinya terkendala koneksi. Hmm. Ini wajahnya kelihatan semua ya. Jihan mana Jihan? Hadir, dokter. Ada? Ada, dokter. Hadir. Buka kelihatan wajahmu. Oh, mohon maaf, dokter. Kayaknya ada yang tadi ke kamar saya. Mohon izin benarkan, dokter. Hmm. Iya. Ah, kamu sudah punya ini apa materinya? Belum Prof, mungkin nanti boleh dibantu dikirim Oh ya, Prof. Ya, nanti saya kirim ke WA ya, WA-mu ya, nanti ya. iya Prof, baik. Terima kasih Prof. Hmm.
Yang lalu itu saya yang kuliah bukan? Apa ya? Yang kerusakan non-karya sudah dikirim, Prof. Oh sudah ya? Sudah, Prof. Ya. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Iya, Prof. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.